Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudika Alisan. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfasahanan. Perkenalkan, nama saya Haryanto Hardi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Perkenalkan, nama saya Jonathan David Pratama. Nama saya Nadia Afrina Asti. Nama saya Rinza Alka. Nama saya Nathaniel Sakendra. Saya Irmayani. Saya Kahal Dasal Fabila. Saya Regita Auralia R. Saya Kairana Syafendi. Kami dari kelompok 3 akan turap di Desa Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, yang akan membahas tentang toleransi dan cinta damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Indonesia yang penuh dengan perbedaan, kita tidak harus selalu sama untuk hidup saling berdampingan. Toleransi mengajarkan kita untuk menghargai, bukan membandingkan, untuk memahami dan bukan untuk menghakimi. Cinta damai adalah keinginan untuk hidup dalam keharmonisan tanpa kebencian. Bayangkan jika di dunia diwarnai oleh rasa saling menghormati, pasti tak ada lagi pertengkaran, diskriminasi, atau kekerasan. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya.
Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Menurut Sister, apa hal tersulit dalam menjaga sikap toleransi di kehidupan nyata? Hal tersulit tentang toleransi. Hal tersulit itu kadang-kadang diri sendiri terlalu meninggikan pandangan dan kepercayaan sendiri. Oh, ada. Kalau kan saya khususnya tinggal di Teluk nih ya. Di sini kerja, kalau di Teluk sendiri ada kan. Contohnya kayak kami itu ada yang namanya Selasi. Selasi itu namanya Selasa Belas Kasih. Jadi di situ kami punya program untuk acaranya juga kadang-kadang di Asli Lohirmeling di sini. Menyediakan makan siang gratis untuk para ojol. Itu kami gerakannya bersama-sama sih, nggak hanya Katolik atau hanya Muslim, tapi dari semua keterlibatan. Jadi semua ikut turun gitu ya? Iya, semua ikut turun, semua ikut terlibat, dan yang kita layani itu nggak hanya dari bagian Katolik atau bagian Muslim atau bagian Hindu, tapi semua. Toleransi itu sendiri kan saling menghargai, saling menghormati tanpa memaksakan kehendak, menjaga kerukunan. Jadi menurut saya sikap-sikap toleransi di lingkungan sini sudah bagus. Contoh ketika ada perayaan keagamaan di umat Kristiani sebelah, kadang parkirnya nggak muat, bisa parkir. Sometimes kalau mereka belanja, namanya kita toko, ya saya layan mereka dengan semaksimal mungkin. Bagaimana sudah toleran? Saya sendiri pelaku. Saya paling mengedepankan toleransi. Realitanya rezeki kita, perputaran perekonomian kita itu nggak mandang suku, nggak mandang agama, nggak mandang ras ya. Semuanya kita saling kebersamaan. Semua sudah berjalan baik gitu. Oke, Ovi, aku izin tanya-tanya ya. Kalau menurut Ovi, pernah nggak sih Ovi itu dapat tindakan diskriminan di luar kampus, atau mungkin sebelum masuk kampus pernah ada cerita yang gimana soal tindakan masyarakat terhadap agama kamu yang beda agama sama saya? Iya. Ada sih yang aku dapetin itu di contohnya kalau di makanan di tempat itu agak gimana gitu, ada sedikit perbedaan yang saya rasakan. Cuman di situ ada sih. Kalau untuk perilaku anak-anak kelas terhadap Ovi, adakah yang diskriminan atau kayak membeda-bedakan gitu? Ya, anak kelas saya baik semua. Ya, kan menghargai. Menurut kamu, bagaimana toleransi di sekitar kampus sama di luar kampus? Kamu ngerasain tidak toleransinya? Rasain. Yang di kampus itu kayak kita lagi beribadah dihormatin sama orang lain, sedangkan orang lain beribadah kita juga menghormatin orang yang sedang beribadah itu. Terus yang di luar ya sama kayak gitu, ketika umat muslim Jumatan kita toleransi menghargai gitu.